Euforia perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2 pemerintahan Joko Widodo sudah sedikit meredup. Kini saatnya yang terpilih menjawab ekspektasi publik agar target ekonomi nasional segera bisa dieksekusi. Benarkah tim ekonomi Jokowi saat ini adalah the dream team yang memang ditunggu-tunggu pasar? Seberapa kuat dan solid tim ini menerobos serta membuktikan hasil kerja kepada Big Boss Presiden Joko Widodo? Reshuffle Effect. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita mulai dari tim ekonomi Jokowi yang baru. Kita lihat, ini adalah formasi baru tim ekonomi Jokowi. Kita menganalogikannya dengan permainan ataupun tim sepak bola. Kita lihat di sini ada Menko Perekonomian di sana. Ini juga ada rekan sejawatnya Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani. Kita lihat ada Darmin Nasution di sana. Ini sebagai kiper ataupun juga sebagai yang akan mengawasi bagaimana permainan akan dilakukan, kebijakan-kebijakan akan dikoordinasikan. Ada di Darmin Nasution, ada di sini. Lalu kita lihat ada striker sebenarnya. Ada 3 striker yang sangat penting. Kita lihat adalah Menteri PPN Kepala Bappenas yang juga mantan Menteri Keuangan, yaitu Bambang Brojonegoro. Lalu diikuti di sini ada Menteri Keuangan veteran yang katanya kembali lagi ke tanah air, meninggalkan gaji besar di World Bank untuk kembali membantu pemerintah memperbaiki ataupun paling tidak menahan gejolak ekonomi global sehingga ekonomi Indonesia, pasar terbesar di Asia Tenggara, keempat terbesar di dunia ini bisa dibentengi agar tidak terlalu terdampak signifikan buruknya. Dan kita lihat ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani ada di sini. Striker selanjutnya adalah sebelumnya nama Rini Sumarno memang disebut-sebut akan mendapat sedikit pergantian, tapi ternyata dalam reshuffle kemarin tetap aman beliau ada sebagai Menteri BUMN. Mengapa ini kita sebut sebagai striker? Karena ada beberapa hal penting. Ini nanti akan mengemban tugas Bambang Brojonegoro untuk melihat seperti apa pembangunan nasional dalam beberapa waktu ke depan. Rencana, konsep ada di sini. Ada di Bambang Brojonegoro. Lalu tax amnesty, suksesi tax amnesty Jokowi ada di tangan Sri Mulyani. Kita akan tunggu bagaimana Sri Mulyani nanti akan merealisasikan target Jokowi. Ada target sekitar 165 triliun rupiah dengan link global yang dimiliki oleh Sri Mulyani. Atau mungkin pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa dimainkan Sri Mulyani di sini sebagai striker untuk target pemerintah mungkin bisa direalisasikan. Selanjutnya ada Menteri BUMN. Anda tahu bahwa holding BUMN menjadi salah satu juga tampaknya keniscayaan. Di tengah persaingan di pasar ekonomi bebas ASEAN, maka holding BUMN juga akan menjadi salah satu peran penting dari Menteri BUMN untuk meningkatkan kapitalisasi. Dan mungkin juga untuk target pemerintah agar beberapa BUMN masuk ke lantai bursa itu bisa direalisasikan. Meski saya juga setidaknya saya ingin pemerintah juga waspada. Untuk beberapa BUMN strategis jangan melulu melantai di bursa. Karena kita tahu bahwa pemain di bursa mayoritas adalah asing. Jadi kita perlu berhati-hati untuk isu terkait melantai di bursa tersebut. Jadi untuk beberapa BUMN strategis menurut saya kita perlu banyak pertimbangan. Selanjutnya saya lihat ini adalah Menteri Ketenagakerjaan. Di sini ada Hanif Dahiri, kemudian kita ada Menteri PUPR di sini dan mereka ini berperan sebagai gelandang tengah. Ada Menteri Agraria dan juga kita lihat pertanahan di sini. Ini juga penting menurut saya, Sofyan Jalil, karena kita tahu bahwa persoalan utama di setiap mega proyek seperti mega proyek 3.500 megawatt untuk listrik misalnya, atau kita ingin membangun infrastruktur yang ingin dibangun oleh pemerintah, kita tahu persoalan utama adalah lahan. Tidak mudah memang mendekati masyarakat, tanah adat dan tanah lainnya. Harus ada kecerdasan dengan strategi yang baik sehingga di sini bisa membantu target-target pemerintah yang lain, utamanya untuk infrastruktur. Kemudian juga ada Menteri Lingkungan Hidup di sini Siti Nurbaya, dan yang menarik adalah Menteri Pertanian. Kita tahu persoalan pangan kita belum selesai. Amran Sulaiman mengemban tugas sangat tidak biasa buat saya. Karena pemerintah menurut saya terlalu fokus di hilir, terlalu fokus bahwa kebijakan impor boleh atau tidak. Bukan itu persoalannya. Sembari memang impor kita harus lakukan agar harga tetap stabil, tapi hulu. Saya menanti seperti apa konsep hulu pangan Indonesia agar kita tidak melulu impor. Selanjutnya adalah Menteri Perdagangan yang baru. Kita lihat ini ada Bapak Lukita yang ada yang baru. Kemudian juga Menteri Perindustrian juga baru. Kemudian Menteri Koperasi dan UKM. Namun memang ada beberapa menteri di tim ekonomi. Saya melihat minim sekali yang berasal dari parpol. Ini yang menarik menurut saya.
bagaimana ketika Anda memasukkan tim ekonomi dari parpol, bukan dari profesional, suka tidak suka, Anda tahulah tidak ada makan siang yang gratis kan. Jadi tidak mungkin Anda bisa lebih bebas ataupun independen untuk melakukan keputusan. Kita lihat satu untuk dari parpol, lalu kita lihat di sana ada dua, dan kemudian ada Menteri Perindustrian. Menteri Perindustrian ya, benar. Oke, jadi ada sedikit sekali titik parpol di sini. Menteri Lingkungan Hidup ada dari Nasdem ya. Dan kemudian kita lihat, jadi sangat tipis sekali ada, dan mayoritas adalah profesional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adalah profesional. Itu akan membuat pemerintahan Jokowi ya lebih lincah lah bergeraknya, lebih bebas, karena tidak melulu harus mengkomunikasikan kita membuat kebijakan ini loh Pak Parpol gitu kan. Agak-agak lama ya nunggu-nunggu keputusan-keputusan Parpol itu. Jadi ini adalah the dream team dari ekonomi Jokowi. Kita akan menunggu realisasinya ke depan. Selanjutnya kita lihat bagaimana efeknya. Kita menilik sebentar bagaimana tren pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan lihat bagaimana Sri Mulyani, saya lebih spesifik ke Sri Mulyani. Mengapa Sri Mulyani penting? Mengapa asing ataupun juga investor asing sangat euforia menyambut Sri Kandi Jokowi kali ini? Pulang kampung ke Indonesia. Saya akan bawa Anda. Sri Mulyani menjabat dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Terakhir adalah menjabat sebagai Menko Perekonomian. Dan kita lihat semenjak tahun 2005, saya mulai dari titik ini, kemudian akhirnya Sri Mulyani berhenti di sini. Ya, Sri Mulyani mundur sebagai Menko Perekonomian. Anda lihat trennya cukup positif. Mengapa positif? Tentu saja karena tahun 2008-2009 kita booming komoditas di sana, maka tidak heran pertumbuhan ekonomi kita tinggi meskipun memang ada kendala krisis global yang parah berasal dari Amerika Serikat. 2008-2009 adalah fasenya, namun kita lihat ini ketika itu kita begitu drop karena kita juga terdampak. Kemudian pelan-pelan menjelang akhir jabatan Sri Mulyani sudah sedikit bangkit kita di sana. Tapi kita tahu bersama bagaimana Sri Mulyani akhirnya meninggalkan jabatannya yang disebutkan oleh beliau bahwa beliau merupakan korban dari kartel politik. Tapi paling tidak ini membuktikan bahwa Sri Mulyani, kali ini Sri Mulyani bergabung lagi di sini. Apa yang ingin coba saya sampaikan? Tahukah Anda bahwa Sri Mulyani muncul di saat-saat krisis? Kita tidak masuk krisis saat ini, tapi kita menghadapi gejolak pasar keuangan global. Sedikit salah kita berstrategi, sedikit salah kita membuat sebuah keputusan ataupun juga kita memilih sebuah keputusan, maka fatal akibatnya. Nampaknya Jokowi sangat berhati-hati, dia membutuhkan pengalaman Sri Mulyani sebagai seorang ekonom yang memang pelaku ataupun juga memang langsung memutuskan sesuai dengan target Jokowi mungkin yang dia membutuhkan sesuatu yang cepat. Jadi ini adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dan lebih saya kaitkan dengan adanya Sri Mulyani di sana. Lalu pergerakan IHSG kita lihat tinggi sekali. Pasar begitu merespon positif kedatangan ataupun juga tim Jokowi yang baru dengan di reshuffle-nya beberapa nama dan mayoritas profesional. Meskipun ada 2 nama baru yang berasal dari parpol baik PAN maupun juga Golkar, tapi paling tidak mungkin tampaknya pasar sudah mulai mentoleransi bahwa memang ada sebuah dan tidak hanya itu, saya ingin menunjukkan ini. Ini merupakan rekor tertinggi dan kita lihat kapitalisasinya juga lebih dari 5.000 triliun rupiah. Itu adalah rekor tertinggi sepanjang masa untuk IHSG. Bagi para investor dia sih sebenarnya tidak terlalu peduli ya siapa yang di reshuffle. Yang penting cuan lah. Kalau cuan sudah di tangan kan hidup kita happy. Jadi kita lihat rekor ini sangat berpengaruh bagi mereka para investor. Yang megang saham saat ini senang, tampaknya happy banget ya. Ya, congratulations lah ya. Kita lihat bagaimana angka ini juga secara intraday. Kemarin juga kita sempat menembus level 5.300 men. 5.300 kita kemarin. Meskipun pada closing kita tidak bisa mempertahankannya. Kita ditutup di level 5.274. Tapi bukan tidak mungkin ketika tim ini bergerak dengan lebih cepat, maka pasti akan direspon langsung oleh pasar. Saya ke rupiah, saya punya data terakhir bagaimana nilai tukar rupiah. Ini juga fundamental karena repatriasi, capital inflow yang masuk ke dalam negeri juga datang bukan tanpa resiko. Nilai tukar rupiah. Jadi harus dijaga nilai fundamentalnya rupiah. Bank sentral juga intervensi bukan untuk menahan agar tidak menguat tapi melemah, tapi justru akan terlalu kuat karena pasti akan memukul
nilai ataupun juga data ekspor kita, dan akibatnya adalah defisit neraca transaksi berjalan. Kita lihat ini adalah nilai tukar rupiah dan kita lihat oke, ini terhadap dolar terhadap rupiah. Anda lihat ini, dolar semakin turun artinya rupiah kita menguat. Jadi cukup positif sesungguhnya. Jadi ketika dolar, jadi sebaliknya kalau kita membaca pergerakan nilai tukar. Jadi ketika dolar mengalami pelemahan artinya rupiah kita mengalami penguatan. Kita di 13.114 dan bukan tidak mungkin, saya sih berharap kita bisa menembus dan lebih di bawah level 13.000 paling tidak, dan ini akan membuat pasar semakin percaya diri lagi untuk masuk ke dalam negeri. Dan saya memiliki sebuah pesan. Tadi saya menyebut inikah the dream team ekonomi Jokowi. Saya ingin memberikan sebuah statement yang menarik ketika Jokowi akan mengumumkan nama-nama menteri-menteri barunya, utamanya Menteri Ekonomi, Bapak dan Ibu Menteri sekalian. Kita dengarkan bersama. Setelah Anda menjadi menteri, ini adalah tugas Anda dari Presiden Jokowi. Selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif, bekerja dalam tim yang solid, yang saling mendukung, sehingga hasilnya nyata dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Cepat, efektif, dan juga solid. Jadi jangan ada kegaduhan kabinet.